Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Melenda Wiguna dari kelompok 5. Di sini saya selaku moderator akan membawakan presentasi tentang teori perkembangan serta aplikasinya dalam pendidikan. Yang beranggota Nurhaliza dengan NIM 46, Andina Melenda Wiguna dengan NIM 69, Resti Febriani dengan NIM 55. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses berlangsungnya perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang membawa penyempurnaan dalam kepribadiannya. Teori perkembangan merupakan pendidikan, penyesuaian, dan perubahan yang teratur dan berlangsungnya sepanjang perjalanan hidup. Aspek-aspek dalam teori perkembangan. Psikologi, pendidikan perkembangan, ia dapat berupa teori perkembangan fisik, kognitif, dan emosional. Teori-teori perkembangan pada dasarnya dapat disadari, yaitu di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Berikut teori-teori perkembangan beserta cara pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget yakin bahwa kita menyesuaikan diri dalam dua cara, yaitu asimilasi, terjadi ketika individu menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi, individu yang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan mereka yang sudah akomodasi terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Piaget juga yakin bahwa kita melampaui 4 tahap dalam memahami dunia. Tahapan tersebut ialah tahap sensor motorik, sensor operasional, yang ketiga tahap operasional kongres, dan keempat yaitu operasional formal. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan membacakan materinya. 2. Teori Freud. Teori Freud mengenai kepribadian dapat diikhtisarkan dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu 1. ID adalah struktur kepribadian yang terdiri atas naluri, yang merupakan gudang energi psikis individu. 2. Ego adalah struktur kepribadian menurut Freud yang berurusan dengan tuntunan realitas. 3. Superego adalah struktur kepribadian Freud yang merupakan badan moral kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar atau salah. 3. Teori Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Pada setiap saat, anak adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial. Perkembangan manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat dibagi dalam 8 fase dengan tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada setiap fase. Yang pertama, kepercayaan dan ketidakkepercayaan. Ialah tahap psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. Yang kedua, otonomi dengan rasa malu dan keraguan-raguan. Ialah tahap perkembangan kedua menurut Erikson yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru mulai berjalan, yaitu 1-3 tahun. Yang keempat, prakarsa dan rasa bersalah. Ialah tahap perkembangan ketiga menurut Erikson yang berlangsung selama tahun-tahun prasekolah. Yang keempat, tekun dan rasa rendah diri. Ialah tahap perkembangan keempat menurut Erikson yang berlangsung kira-kira pada tahun sekolah dasar. Yang kelima, identitas dan kebingungan identitas. Ialah tahap perkembangan kelima menurut Erikson yang dialami individu selama tahun-tahun masa remaja. Keenam, keintiman dan keterkucilan. Ialah tahap perkembangan keenam menurut Erikson
yang dialami individu selama tahun-tahun awal masa dewasa. 7. Bangkit dan mandek ialah tahap perkembangan ketujuh menurut Erikson yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Yang ke-8, integritas dan kekecewaan ialah tahap perkembangan ke-8 menurut Erikson yang dialami individu selama akhir masa dewasa. 4. Teori perkembangan belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Bandura yang menyatakan bahwa orang belajar dari satu sama lain melalui pengamatan, peniruan, dan modeling. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Febriani dengan NIM 55. Saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang ketiga yaitu 5. Teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan dapat terjadi dengan percakapan pribadi. Zona teori perkembangan psikologi pendidikan, perkembangan proksimal, perencahan, dan pendidikan kerjasama. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa, bahkan dalam bentuknya yang paling awal, ialah berbasis sosial. Ketika anak-anak berbicara kepada diri mereka untuk mengatur perilakunya dan untuk mengarahkan diri dari mereka. 6. Teori etologis. Pakar etologi yakin bahwa kebanyakan pakar psikologi meremehkan pentingnya kerangka waktu. Khusus ini pada awal perkembangan dan peran yang kuat yang dimainkan evolusi dan landasan biologis 8 dalam perkembangan. Etologis lahir sebagai suatu pandangan penting karena perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi. Terkait dengan evolusi akan ditandai oleh periode yang penting atau peka. 7. Teori ekologis. Teori ekologi ialah pandangan sosiokultural von Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial atau social agents yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem teori ekologis von Brenner ialah 1. Mikrosistem. Dalam teori ekologi von Brenner ialah setting dalam mana individu hidup. Konteks ini meliputi keluarga individu, teman-teman sebaya, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, mesosistem. Meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau hubungan antara beberapa konteks. Yang ketiga, ekosistem dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain dalam mana individu tidak memiliki peran yang aktif, mempengaruhi apa yang individu alami dan konteks yang dekat. Yang keempat, makrosistem meliputi kebudayaan di mana individu hidup. Dan yang kelima, konosistem meliputi pemulaan peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan-keadaan sosio-historis. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.